Gimana Prof? Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, lalu calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan. Ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Saya bilang. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, gitu Bro. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya
yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan, dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak Prof. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik. Tapi Prof, kenyataannya sekarang bukan hanya menteri ataupun aparatur negara yang lain. Kenyataannya kepala atas negara Indonesia ini juga tidak netral, Prof. Terbukti dalam kunjungan kenegaraan mereka selalu melambangkan dengan jari dua, Prof. Nah, bagaimana Prof dengan fenomena kayak gitu? Apakah harus mundur? Ya biar masyarakat yang menilai. Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini pada saat pemilihan tanggal 14 Februari besok, berilah pengadilan rakyat untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Yang tidak menggunakan penyalah kekuasaan untuk meraih kemenangan dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai diberikan oleh personal kepada rakyat. Semua yang diberikan kepada rakyat itu adalah milik negara. Setuju, Bro. Baik. Setuju ya? Setuju. Siap tabrak ya. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.